saja karena cintanya kepada Allah. Saudara, kita tahu cerita tentang ini, saudaraku, bagaimana Yakub di rumah Laban. Yakub jatuh cinta kepada Rahel, kemudian Laban memberikan Lea kepada Yakub. Tapi yang membuat saya menarik adalah, yang membuat saya hebat adalah ketika kemudian dikatakan oleh Alkitab, jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Ternyata seperti itu yang dikatakan, ada satu kekuatan di dalam cinta, ada sesuatu energi dalam cinta, ada satu ketahanan dalam cinta, ada macam-macam. Cinta itu punya kekuatan yang luar biasa, ya. Dan cinta yang seperti itu yang harusnya ada sama kita kepada Tuhan. Ada amin, saudara. Karena saya melihat betapa kalau kita memiliki cinta itu, kita punya kekuatan yang luar biasa untuk bertahan. Kita punya kekuatan yang luar biasa untuk tetap maju di dalam Tuhan, ya. Yang jadi masalahnya adalah kalau cinta itu sudah nggak ada sama kita. Kalau cinta itu sudah nggak ada sama kita, maka kita jadi orang yang nggak bisa tahan menghadapi segala sesuatu. Bayangkan, 7 tahun dianggap beberapa hari saja. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa? Artinya apa? Pekerjaan, tugas, beban, dan segala hal yang tantangan yang dihadapi selama 7 tahun itu nggak dianggap arti sama Yakub, ya. Dalam 7 tahun itu banyak hal yang terjadi. Dalam 7 tahun itu banyak masalah yang terjadi. Dalam 7 tahun itu banyak persoalan, banyak hal yang menghambat, macam-macam. Tetapi hebatnya, dalam 7 tahun itu dianggap sama Yakub hanya beberapa hari saja. Karena apa? Karena Alkitab mengatakan ada cinta yang kuat yang ada dalam diri Yakub kepada Rahel. Dan cinta itu sekali lagi yang harusnya ada sama saya dan saudara. Ada amin, saudara. Karena kalau cinta itu nggak ada, maka hidup ini akan sepertinya berat sekali untuk kita jalan. Kalau kita nggak punya cinta, kayaknya untuk ikut Tuhan kayaknya berat sekali untuk kita jalan. Jadi pagi secara tidak sengaja saya buka saudara, berita online. Diceritakan lagi di tahun 86 ada seorang uskup agung Uganda, ya. Mereka mengadakan ibadah, ya. Ya. Uskup agung ini main musik dan nyanyi, saudara, di dalam ibadah besar itu. Tapi kemudian dia berdiri, lalu kemudian dia mengumumkan satu pengumuman yang mengejutkan. Apa, saudara? Dia pindah agama. Dia tinggalkan Katoliknya. Uskup Agung Uganda, ya, dan Tanzania. Dia mengumumkan, hari ini saya tinggalkan Kristen saya dan saya masuk Islam. Saya mau bilang begini, cinta itu nggak berdiri sendiri. Cinta itu nggak dadakan. Cinta yang benar itu nggak dadakan. Benar, kita bisa naksir sama orang, tapi untuk jatuh cinta sesungguhnya kita nggak bisa seperti itu. Butuh pengenalan yang dalam. Ada amin, saudara. Cinta itu butuh pengenalan yang dalam. Nanti kalau kita nggak kenal dengan dalam, nanti cinta itu betul bisa tumbuh seketika, tetapi juga bisa hilang seketika. Itu cinta yang benar. Cinta itu memang, saudaraku, orang jatuh cinta itu pada pandangan pertama, ya, jatuh cinta. Tapi kemudian cinta yang benar itu, cinta yang kuat itu hasil dari apa? Hasil dari sebuah pengenalan. Kalau kita mengenal seseorang dan kemudian kita jatuh cinta, maka cinta itu menjadi cinta yang kuat. Itulah sebabnya Tuhan suruh sama kita untuk kita mengenal Tuhan lebih dalam. Ada amin, saudara. Kita disuruh mengenal Tuhan lebih dalam. Supaya apa? Supaya cinta kita itu cinta yang kuat, cinta yang teguh. Cinta nanti akan terbukti dengan waktu, ketika badai, ketika keadaan, ketika situasi, ketika apa. Saya percaya di dalam 7 tahun itu juga Rahel, saudaraku, Rahel itu juga banyak bikin kesel sama Yakub. Rahel banyak bikin kecewa sama Yakub. Banyak hal, 7 tahun. Tetapi apa? Nggak ngerti, susah menceritakannya, susah merumuskannya, saudara.
7 tahun itu dianggap beberapa hari saja, bukan beberapa minggu loh saudara, bukan beberapa bulan. Tapi di Alkitab katakan hanya beberapa hari saja dianggapnya sama Yakub, karena cintanya sama Rahel. Kalau kita nggak punya cinta yang kuat seperti itu saudara, maka nanti satu saat cinta kita akan pupus. Nanti kita ikut Tuhan cuma karena apa? Cuma karena nggak enak sama orang. Kita melayani Tuhan, kita ikut Tuhan cuma karena apa? Karena ada tugas. Kita nggak pernah mengenal Tuhan, mencintai Tuhan secara pribadi. Sudah. Bayangkan Uskup Agung itu jadi pemimpin tertinggi Katolik di satu negara, itu Uskup Agung. Dia bisa tinggalkan Tuhan. Jadi ternyata katanya lagu yang dia bawakan itu lagu perpisahan. Status kita nggak menjamin, posisi kita dalam pelayanan nggak menjamin, jabatan kita di gereja nggak menjamin. Yang menjamin kita akan terus setia sama Tuhan kalau kita mengenal Tuhan lebih dalam. Amin. Pengenalan itu akan membuat kita semakin memiliki yang namanya cinta yang kuat dalam Tuhan. Nah, ini yang sedang kita kerjakan. Tiap pagi kegiatan kita seperti ini, inilah yang sedang kita lakukan. Untuk apa? Untuk mengenal Tuhan lebih dalam, mengenal rencana-rencananya, mengenal hatinya, mengenal pribadinya seperti apa. Ya heran saudaraku, saya cuma bilang begini, hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, hari-hari ini kita sedang melihat, kalau sudah buka di YouTube, ada terlalu banyak itu yang terekspos, yang tidak terekspos itu lebih banyak lagi. Maksud saya orang-orang yang masuk Kristen, orang-orang yang terima Yesus itu saudara, itu tuh lebih banyak lagi. Belum kalau saudara paham, belum lagi ada orang-orang yang underground bawah tanah yang nggak mau terekspos. Ibadah mereka nih saudara, ibadah mereka nih enggak. Mereka kalau mau ibadah tuh sembunyi-sembunyi. Di Kuningan ada, di mana ada. Banyak sekali. Yang di YouTube tuh saudara itu yang berani-berani gitu, yang memang mau ambil resiko. Tapi bukan saya berkatakan mereka tidak berani, maksudnya mereka lebih menjaga. Banyak orang-orang yang sudah tahu, ada orang-orang ada pesantren, dan yang nilai-nilainya seperti pesantren, tapi nilai-nilainya aktif. Ada masjid yang sholatnya masih sholat, tapi nama yang di dalamnya itu sudah diganti sama Yesus. Tapi yang saya mau katakan, Bapak Saudara, benar ini sedang terjadi, benar janji ini nubuatannya sedang digenapkan, ya, bahwa yang terdahulu itu akan menjadi yang terkemudian. Tapi ingat, kalimat itu juga tidak selesai sampai di sini. Karena Alkitab mengatakan yang terdahulu menjadi yang terkemudian, yang terkemudian akan menjadi yang terdepan. Ini akan terjadi, yang di belakang akan jadi yang di depan akan menjadi yang di belakang. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, cinta, cuma cinta. Dengan segala pergumulan, dengan segala tantangan, dengan segala macam yang kita hadapi, Tuhan izinkan terjadi. Ya sudah, dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam kesehatan, dalam rumah tangga kita. Itu bisa mengganggu iman kita. Itu bisa mengganggu hubungan kita sama Tuhan. Kita harus bilang jujur. Keinginan saudara yang tidak terkabul, saudara punya rencana, Tuhan tolong Tuhan, ini sudah di depan mata, Tuhan, tolong sih Tuhan.
Kalau ini saya dapetin, aduh Tuhan, saya akan bersyukur sekali karena ini menjadi sebuah terobosan dalam hidup saya. Mungkin sudah berdoa seperti itu. Kalau saya dapetin, kalau Tuhan buka jalan, saya dapat. Aduh, ini mah bikin hidup saya berubah. Ternyata Tuhan gak izinin. Ternyata Tuhan gak izinin. Kayak apa sikap kita? Belum lagi kita menghadapi orang-orang yang mengecewakan kita. Kalau orang-orang biasa yang ngecewain kita sih nggak apa-apa. Tapi orang-orang yang kita anggap terhormat, yang kita anggap pemimpin rohani kita, lalu kemudian mereka mengecewakan. Hidup ini nyata, saudara, dengan segala pergumulannya. Ada amin? Ya. Hidup ini nyata dengan segala pernik-perniknya. Hidup ini nyata dengan segala pergumulan permasalahan. Gimana tuh? Kalau kita nggak memiliki cinta yang kuat, berat untuk kita jalani hidup. Kita akan gampang jadi satu pribadi yang patah. Makanya kekristenan nggak bisa ngandalin manusia, kekristenan nggak bisa ikut-ikutan. Kekristenan itu harusnya apa, saudaraku? Pengenalan secara pribadi kita dengan Tuhan itu harus. Dari situlah kita mengerti siapa Tuhan, betapa seberapa berharganya Dia dalam hidup. Tadi pagi waktu saya berdoa, saya menyembah, saya cuma bilang begini, Tuhan yang kudus, kalau bukan karena Tuhan, saya nggak bisa bayangin hidup saya kayak apa. Kalau Tuhan nggak kasih kekuatan, kalau Tuhan nggak nopang saya, kalau Tuhan nggak bantu saya, kalau Tuhan nggak jadi sumber hidup saya, kalau Tuhan nggak jadi penolong dalam hidup saya, kayak apa hidup saya? Saya nggak bisa bayangin karena pasti udah hancur, pasti sudah melarat kemana-mana, pasti sudah rusak, udah pasti. Dengan segala rencana Tuhan yang seringkali nggak masuk akal, dengan segala rencana Tuhan yang seringkali bertentangan dengan pikiran kita, tapi kita harus bilang, kita harus mengerti bahwa Dia itu baik dalam hidup kita, bahwa rancangannya itu nggak pernah gagal, dan rancangan itu nggak pernah rancangan kecelakaan, tapi rancangan damai sejahtera. Ada amin, saudara. Susah untuk kita mengerti kalau kita nggak mengenal firman. Kita akan dibodoh-bodohin, tolong sosok beriman, kamu tuh bohong. Cek hati saudara waktu saudara bilang rencana Tuhan itu sempurna. Cek hati saudara, bertentangan enggak? Ini nggak gampang Bapak Saudara. Ini yang harus kita pastikan bahwa cinta kita memiliki kehidupan kita, di hubungan kita masih ditandai dengan cinta kepada Tuhan. Ada amin. Bukan sekedar rutinitas, bukan sekedar apa yang namanya saudaraku kebiasaan. Tiap pagi memang bangun pagi pengen ngapain maning, ya pengen ngapain maning coba. Saya harap juga saudara-saudara yang dengar lewat live streaming, lewat online, sudah juga ngalamin satu pertumbuhan. Pastikan bahwa selama ini ada cinta, bukan sekedar basa-basi gitu, bukan sekedar ya lagi memang begini, ya ikut-ikutan aja. Patah sudah di tengah jalan, gagal, berhenti sudah di tengah jalan, bahkan bukan cuma berhenti, mundur sudah di tengah jalan. Kenapa? Kalau bukan dasarnya cinta yang kita harus memiliki cinta seperti Yakub pada rakyat. Ada amin saudara. 7 tahun dianggapnya beberapa hari. Maaf, gila. 7 tahun dianggap beberapa hari saja. Beberapa hari itu saudara, menurut saudara berapa hari? Kalau menurut saudara beberapa hari, coba. Kalau kata beberapa hari itu menurut saudara berapa hari? 2-3 hari bukan? Paling lama nih saudara, kalau menurut saya ini versinya saya, saudara sama saya kan beda. Paling lama 2-4 hari.
paling lama-lamanya 5 hari, tapi nggak sampai 1 minggu, beberapa hari. Jadi saudara bisa bayangin nggak? 7 tahun. Kalau saudara sekarang umur 20, itu 27 tahun, 7 tahun akan datang. Tapi dia anggap beberapa hari saja. Sekali lagi saya katakan di awal saudaraku, 7 tahun itu banyak hal yang terjadi. 7 tahun itu banyak kejadian-kejadian. 7 tahun itu banyak sikap-sikap Rahel yang bikin enak, bikin kesel sama Yakub. Iya kan saudara? Diajak ngomong, buang muka, bisa berubah loh cintanya. Benar gak? Apalagi kalau Rahel lagi datang bulan, suka aneh-aneh saudara. Ya. Ibu-ibu kalau lagi datang bulan suka aneh-aneh. Belum lagi kalau lagi moodnya lagi apa, belum lagi kalau lagi pegel, belum lagi aduh. Tapi hebat, cintanya nggak pernah berubah. Bahkan 7 tahun itu dianggap beberapa hari saja. Keren. Ini saudara, kita juga akan seperti itu kalau apa? Kalau dalam hati kita masih kita pelihara cinta itu, kita masih jaga cinta itu. Cinta itu dijaga dari apa? Dari pengenalan. Kita akan melihat ini luar biasa, ini hebat. Tuhan saya itu Tuhan yang luar biasa, nggak ada bandingan. Ada amin saudara. Kalau sampai saudara ketemu sama satu wanita atau satu pria lalu kemudian langka maning, selangkah di dunia ada di akhirat itu ya saudara. Karena kalau enggak kecantol sudah, kebandang, kegondol. Jadi banyak tuh saudara, kebandang, kegondol, kecantol, kegaet, apa manis. Kenapa? Karena saudara menemukan satu pribadi yang lebih hebat. Saudara menemukan satu pribadi yang lebih luar biasa. Tuhan kita tiada bandingannya. Ada amin saudara. Lagu tadi mengatakan kau buka bumi dalam hati, kasihmu tiada dua. Tolong kita ya saudara. Ini yang kita harus jaga. Dari apa? Cinta itu tak tumbuh dengan sendirinya, tapi dari sebuah pengenalan demi pengenalan, pengenalan tak dalam, semakin dalam, pengenalan semakin dalam. Ini bagian yang pertama, Ibu Saudara. Bagian yang kedua, Saudara. Ayat 33 sampai 35, Saudara. 33 sampai 35. Atau mulai 31 saja sudah kita baca. Sama-sama kita baca 31 sampai 30. 1, 2, 3. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya, tetapi Rahel mandul. Lea mengandung lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben, sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang itulah aku akan dicintai oleh suamiku. 33, mengandung pula ia melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai, lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Mengandung pula ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini suamiku akan berpihak kepadaku, karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Mengandung pula ia lalu melahirkan seorang anak laki-laki, maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia tidak melahirkan lagi. Saudara, kasihan ini Lea. Ya saudara, Lea itu kasihan. Tapi yang saya mau katakan gini, Lea itu satu pribadi yang disepelekan. Lea itu menggambarkan satu pribadi yang tidak mendapat keadilan. Kasihan Lea. Dia tahu bahwa Yakub tidak mencintai dia. Ya, saudara, Yakub tidak mencintai. Tapi Tuhan, saudara, yang saya mau bilang, saudara, Tuhan itu hebat. Ada amin, saudara. Tuhan itu hebat. Dengan segala perbuatannya, dengan segala perlakuannya, saudara, Tuhan itu adil. Ya, Tuhan itu adil. Tuhan itu susah menggambarkan itu tuh saudara. Itu yang saya mau katakan. Susah tuh
Tuhan tuh untuk menggambarkan Tuhan tuh nggak bisa digambarkan dengan kata-kata, nggak bisa. Kalau kita masuk dalam penyembahan, lalu kemudian kita bilang haleluya, Tuhan dahsyat, Tuhan hebat. Nanti satu saat kita waktu kita menyembah, kita nggak ketemu kata-kata yang lebih tinggi dari itu. Bahwa kata-kata kita tuh nggak cukup untuk menggambarkan Tuhan. Ada amin saudara. Kata-kata kita tuh nggak bisa apa paling ya, paling keluar lagi haleluya lagi, haleluya, karena udah nggak bisa kita kata-kata untuk menggambarkan betapa hebatnya Tuhan. Dan dari sini saya melihat betapa Tuhan tuh aduh susah digambarkan. Tuhan tuh terlalu ajaib, Tuhan tuh terlalu adilnya, sayangnya, perhatiannya. Bagaimana tidak saudara? Karena Leah itu seorang istri yang disepelekan, seorang istri yang tidak diharapkan. Tapi apa? Kalau sudah lihat dari anak-anaknya Leah muncul orang-orang hebat. Jadi kalau sudah baca muncul siapa? Yang lain sih saudara, kalau maaf saudara, Ruben sih biasa lah, yang saudara, siapa lagi saudara? Ya, Simeon mah biasa. Tapi dari anak-anak ini, dari anak-anak dia muncul siapa saudara? Lewi. Dari anaknya Leah muncul siapa saudara? Yehuda. Lewi itu yang punya peran di dalam rumah Tuhan. Yehuda, bahwa Yesus itu lahir dari suku Yehuda. Tuhan memperhatikan kesengsaraan orang. Ada amin saudara. Tuhan memperhatikan. Dengan segala caranya Tuhan menghibur Leah. Leah bangga. Dia jadi ibunya Yesus, nenek moyangnya Yesus. Dari Leah turun Yesus, Yehuda sih. Artinya saya mau bilang begini, Tuhan itu Allah yang memperhatikan keadaan kita. Ada amin. Orang boleh memperlakukan kita dengan adil. Kadang kalau waktu kita diperlakukan tidak adil sama orang, gitu. Udah, Leah juga nggak berdaya. Ya, wanita zaman era seperti itu nggak berdaya, diperlakukan sepertinya sudah. Dia cuma bisa berseru sama Tuhan, dia cuma bisa nangis sama Tuhan. Tangisannya dilihat, tangisannya didengar. Perlakuan tidak adil yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar Leah, saudaraku, terhadap Leah itu diperhatikan sama Tuhan. Dari keturunan Leah yang tidak ada arti. Yakub kalau pandang Leah tuh maaf saudaraku, maaf kata-kata kasar, untuk melampiaskan seks aja, rutinitas saja gitu, rutinitas ya. Gilirannya, ya kan kita ada beberapa istri itu gilirannya, cuma kayak gitu Pak. Cuma ya udah. Tapi dari situ saudara muncul keturunan-keturunan yang luar biasa. Lewi, Simeon sih udahlah saudaraku ya, kita juga nggak terlalu ngerti Ruben. Tapi kalau Lewi, siapa yang nggak kenal suku Lewi? Kalau Yehuda, siapa yang nggak kenal suku Yehuda? Maksud saya, Tuhan itu memperhatikan kehidupan kita. Ada amin saudara. Orang boleh nggak nganggap kita, orang boleh nyepelein kita, orang boleh mandang sebelah mata, sudah sebelah mata juga udah disipitin lagi melihat, udah nggak selera lihatnya. Nggak apa-apa, asal sudah tetap berkualitas di hadapan Tuhan. Ada amin saudara. Asal sudah tetap berkualitas. Yang saya lihat begini, Leah nggak pernah sakit hati. Itu aja. Saya tidak menemukan kemudian Leah sakit hati. Bersaing ya saudara, bersaing dia dengan Rahel. Tapi dia nggak pernah sakit hati. Dia tahu dia diperlakukan tidak adil, tapi dia nggak pernah jadi sakit hati. Nah, saya percaya ini juga yang menjadi salah satu kunci berkat buat Leah. Ya, saudara, dia juga nggak marah-marah, dia juga nggak maki-maki, dia bisa maki-maki. Karena boleh dibilang istri pertamanya
Yakub itu Lea, walaupun sebetulnya itu rekayasa dari ayah, tapi dia sudah. Kita boleh tidak diperlakukan, kita boleh saja diperlakukan tidak adil sama orang. Tapi saya tahu, saya percaya dan kita yakin ada Tuhan yang melihat saya dan saudara. Amin, saudara Tuhan. Ada Tuhan, ada Tuhan. Makanya juga di balik, di sisi yang sebelahnya juga saya mau bilang begini, jangan suka memperlakukan orang nggak adil. Gitu. Jangan suka memperlakukan orang nggak adil. Nanti kalau kita nggak memperlakukan orang nggak adil, nanti apa pasti ada akibat. Saya lihat saudaraku, lihat si Rahel cuma punya 2 anak, Ruben sama Yusuf sama Benyamin. Oh, Yusuf sama Benyamin. Ya memang sih saudaraku ya, besar juga. Cuma bayangan dari 4, ini Lea 4, 6. Rahel cuma 6. Lea. Ada berkat khusus, ada amin saudaraku. Jadi jangan banyak. Aduh, kadang-kadang kita kalau diperlakukan nggak adil, waduh marahnya, dibebet-beberin kemana-mana, diekspos kemana-mana, supaya orang tahu bahwa kita diperlakukan tidak adil sama orang. Lebih baik kita cerita sama Tuhan, karena Dia bisa memberkati hidup kita. Dia bisa mengubah keberuntungan kita. Ada amin saudara. Kita orang yang mungkin dikatakan sama orang tidak beruntung, tapi dalam tangan Tuhan kita menjadi orang-orang yang beruntung. Ada amin saudara. Dan firman pagi ini boleh memberkati kita, boleh menguatkan kita. Supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang memang berkualitas. Kita kenal Tuhan lebih dalam, kita punya cinta yang lebih kuat, dan sampai kita tahu saudara bahwa semua rancangan-rancangannya dalam rancangan Tuhan dalam hidup kita selalu yang terbaik. Ada amin saudara.